Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar dari kisah Petrus dalam Markus 14 yang berjudul Rasa Sesal yang Menyiksa. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Perasaan bersalah Petrus demikian membekas. Sesaat setelah ia menyadari kesalahannya, ternyata demikian besar, bahwa ia telah menyangkali Tuhan. Padahal ia ingin setia mengikut Yesus, Guru dan Tuhannya. Sebelum ayam berkokok pagi itu, Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Hancur hatinya, apalagi kalau ia mengingat bagaimana lantangnya ia bersumbar di hadapan Tuhan Yesus dan teman-temannya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat ini dapat dibaca pada Markus 14 ayat 29. Dan sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ayat ini dapat dibaca pada Markus 14 ayat 31. Mungkin yang dirasakan Petrus pada waktu itu campur aduk. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa putus asa, atau marah terhadap dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya menangis terseduh-seduh. Ayat ini dapat dibaca pada Markus 14 ayat 72. Petrus yang selama ini selalu tampil di depan dikenal pemberani, sekarang menangis terseduh-seduh karena pengecut. Tentu tangisan itu bukan tangisan cengeng. Tangisannya adalah luapan emosi karena ia sungguh menyadari kesalahannya, namun ia tidak berdaya untuk menebus kesalahan itu. Ia sudah gagal, Yesus sudah disalib dan mati. Tidak ada lagi kesempatan. Ia telah menjadi murid yang tidak baik dan tidak setia. Mungkin dalam pikirannya penuh kutukan terhadap dirinya. Namun bila kita menyimak kisah selanjutnya setelah kebangkitan, Tuhan Yesus berkenan menjumpai Petrus dan murid-muridnya lainnya. Tuhan Yesus berkenan memulihkan Petrus. Ia bahkan mempercayakan tugasnya untuk mengembalakan domba-domba miliknya. Tuhan mengetahui isi hati Petrus. Tuhan mengetahui betapa dalam penyesalannya. Tuhan berkenan memberikan kesempatan kedua untuk Petrus memperbaiki dirinya. Saudara, rasa bersalah masih terasa sakitnya, walaupun peristiwa yang disesalkan itu telah berlalu. Perasaan itu bisa sangat menyiksa. Saudaraku, Alkisah seorang anak kecil ingin sekali dibelikan mainan. Ia meminta pada ibunya. Ibunya kemudian mengambil motor untuk memberikan mainan. Tetapi ternyata ibunya mengalami kecelakaan lalu lintas ketika naik motor. Kendaraannya berceceran dan bahkan ibunya harus dirawat di rumah sakit. Melihat hal itu, si anak merasa sangat bersalah pada ibunya. Ia pun menangis jadi-jadinya. Rasanya begitu nelangsa. Gara-gara aku, maka ibu terluka. Pengalaman Petrus mungkin dapat menolong pengalaman anak yang menyesal ibunya kecelakaan karena hendak membelikan mainan. Bagaimana dengan saudara? Pernahkah saudara melakukan suatu kesalahan yang membuat saudara begitu tersiksa karena rasa bersalah? Atau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dikejar-kejar rasa bersalah. Ada kecenderungan kita menghindari hal-hal yang membuat perasaan kita demikian resah. Namun sebaiknya jangan lari dari masalah. Ya, jangan menghindarinya. Terimalah perasaan itu, akuilah kesalahan itu, sadarilah apa yang sudah terjadi tidak bisa diulangi kembali. Penyesalan tidak akan membawa dampak apapun pada masa lalu. Tetapi kita dapat menjadikan pengalaman itu bermanfaat memperbarui hidup kita. Perubahan dan dampak besar bagi hari ini dan hari esok. Karena itu, saudaraku, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan.
kata firman dalam Ratapan 2 ayat 19. Setelah itu, bangkitlah, mari melanjutkan hidup kita, karena di dalam Tuhan ada pengampunan dan masa depan. Amin.